sakit hati atau bagaimana lah ya, saya nggak tahu juga. Karena kan Ya kita juga sakit hati lah juga di sini. Kita ini tim Bu Sophie. Ya, kalau salah satu di sini juga diserang, kita ikut sakit hati. Kita ikut merasakan. jadi kalau dia bikin-bikin apa lah, ya, makanya kita Sekarang nggak mau gini. dengerin. Sebab kalau saya dengerin, pasti saya akan ikut membalas, pasti saya akan berespon. Karena semua yang diomongkan itu nggak benar. Nah, jadi kalau menurut saya begini, oke, sudah terjadi, ya kan? Ini sudah terjadi lah, ya. Apapun yang beliau katakan, apapun yang Kak Reda katakan, ini sudah terjadi di dunia media sosial. Itu sudah tidak bisa ditarik kembali. Tapi kita kan bisa memperbaiki ke depan. Kalau kita nengok terus ke belakang, kita nengok terus sakit Saya hati si kita. Winep, buat gini, saya Bu si Winep itu, Bu Sophie, kalau buat saya si Winep itu sampah Bu Sophie, ya. Jadi harus saya buang ke tempat sampah Bu Sophie. Udah, selesai. Iya, Nggak jadi ada lagi sekarang yang perlu kalau dia diomongin ada tentang niat dia itu. baik, cukup dia diem, ngapain nyerang? Kita juga nggak mungkin nyerang kalau dia diam. Udah aku bilang seperti mereka si Justin. Mereka sudah kembali baik, fokus dengan penginjilan, kita diem. Seperti kemarin itu, ada juga di sini yang memberikan kita saran. Ini maaf aja saya buka ini, memberikan kita saran tentang si MP. Itu yaitu si Om Burhan. Coba kalian 3 hari diem. 3 hari kalian jangan balas-balasan. Jangan saling balas, katanya. Oke, kita terima. Kita terima usulan yang baik-baik, kita terima. Tapi setelah itu 3 hari kemudian apa yang terjadi? Ya, Setiap hari kita di saya dalam diam kita. Saya Tunggu juga dulu, melihat Sophie. ya, Tunggu dulu, si Robert Sophie. ini memang ngomong terus, ngoceh terus. Padahal Bang Edi sama saya juga udah diem loh. Iya, intinya yang saya sampaikan, kita ini bisa menerima saran, tapi kita menerima saran, kita cukup diam. Gak perlu kita harus ke sana berdamai, harus minta maaf, begini, begini. Udah kita cukup diam. Dia seandainya si MP itu diam, menerima saran, kata Om Burhan, kalau dia masih juga menyerang-nyerang, nanti saya ada yang akan saya perbuat, saya akan bertindak, katanya. Tapi sampai sekarang mana? Dia semakin menjadi-jadi, memajang-majang terus foto apa segala macam di situ. Nah, artinya maksud saya, kalau memang mereka ada niat baik untuk mereka tidak selalu bertengkar dengan kita, kenapa si Winep itu selalu nyerang terus, pergi ke room si Bonbon, pergi ke room si apa itu, si Oke atau siapa kemarin itu. Pokoknya semua dijalanin untuk menyerang mereka bersatu untuk menyerang, menjatuhkan agar room ini tutup. Tapi mereka salah. Mau semua pun apologet menyerang kita di sini, kita tidak akan tutup. Kita akan semakin menyala. Itu Bu Sophie. Kalau memang ada dia niat baik, tutup mulutnya. Tutup mulutnya cukup. Gak perlu kita harus berdamai, harus mau di belakang layar, harus dapat, gak perlu. Buktinya kita kemarin serang-serang si Justin sampai habis-habisan karena dia nyerang-nyerang Edis. Dia sekarang udah fokus, udah bertobat. Ada nggak kita mengganggu dia lagi? Iya, Justru makanya itu saya melihat ini loh. Intinya apologet nih, fokus kamu memberitakan Injil sesuai skillmu masing-masing. Gak usah mengganggu satu sama lain, gak usah mengganggu orang yang lagi memberitakan Injil, lagi meraup jiwa. Mereka ini jadi batu sandungan gitu loh. Kita bukan buat huru-hara di sini. Makanya saya melihat begini loh. Room Kak Reda ini kan bukan room diskusi dengan Islam, tapi room untuk memberikan satu penyeimbang ya di dalam dunia apologetika ini, karena melihat ada sesuatu yang tidak benar, ya kan? Nah, saya masih melihat room yang Kak Reda ini, semua yang dibuka di sini itu fakta. Ya, tidak dibuat-buat, bukannya fitnah. Memang betul, memang kenyataannya begitu. Iya, memang gitu ya. semua nggak ada Contoh misalnya bom melakukan penggalangan donasi palsu ya untuk itu dibuka di room ini, dan saya kaget, itu terkaget-kaget, tapi itu emang fakta dan itu betul. Kita harus buka, kita harus Sama counter. dengan si Winep, Bagaimana mungkin Bu Sophie, si Winep juga sama Bu. Saya sudah tutup buku buat si Winep Bu. Ibu mau sampai ke langit ke-8 pun bicara tentang si Winep itu sudah saya buang ke tong sampah Bu. Jadi sudah tutup. Iya, biarlah berjalan kalau saya dengar dan nggak beliau usah kayaknya terlalu memaksa sendiri Bu Sophie. Nggak akan, Biarlah berjalan apa adanya. Ada masa waktunya nanti Tuhanlah yang mengatur apa yang terjadi ke depan. Kita lihat aja kalau ada karena saya begini ya. Saya makanya saya karena kemarin si Winep juga
kemarin bilang Karena juga si Winep ini juga Bu, si Winep ini juga selalu menyerang-nyerang si Edis juga Bu, ya. Dan masih terus dia itu gabung dengan si Dewi Bulan sekarang Bu, si Dewi Dubur. Ibu nggak ngelihat sih, jadi Iya, Ibu Bu hanya Sofi kan nggak tahu yang sebenarnya bagaimana tahu dia. Bu, gitu loh. Jadi nggak usah di ini Bu, karena buat saya si Winep itu sama dengan si Dewi Dubur, si Bom Bom, si MP, si Gatal Pul, semua. Jadi nggak usah Bu. Kami mendukung ya apologet ataupun pengajar penginjil yang benar-benar berdiri di kebenaran Bu. Tapi kalau sudah fitnah Bu, kami buang ke tempat sampah Bu. Ya ini Kak Elis tuh di ya, bawah fitnah sudah itu yang bersuara tidak tuh. boleh kita lakukan ya teman-teman ya. Nah itu yang dilakukan si Winep. Kak Sofi. Udah fitnah yang bilang nenek-nenek lah, yang udah inilah, semua gak banyak kok omongan dia. Kalau kita di sini ngomong fakta, gak ada fitnah. Nah, gini. Boleh aku ngomong? Boleh. Silakan. Suaramu menggema kayak di dalam kamar mandi, lu lagi beol ya? Lagi beol. Enggak gini Kak. Jujur, mereka harus berhenti dari pertiktokan. Jangan ngomongin kita, itu aja, simple. Kalau mereka masih kayak gitu, udah siap aja kita bantai. Iya Gitu. betul. Kalau kayak gitu, bagaimana kita mau berdamai? Iya. Aku tidak mencoba mengasih saran atau apa. Aku cuma ingin supaya ini jangan diperuncing kemana-mana. Karena ini masalah kita ini kan di Apologet Kristen ini kan dari kasus Gak apa-apa, rencana Bu. penyalipan rencana iblis jadi kemana-mana kan begitu kan? Jadi kemana-mana ini. Nah aku melihat kalau bukan Itu kan mulai bukan dari kami diri yang kita bikin, untuk Bu. contoh ya. Itu kemana-mana Bu, Iya, iya, ngerti, sesama saya ngerti, apologet saya ngerti. yang Gini bikin loh. Bu Sopi. Saya ngerti karena ini kan jadinya kemana-mana kan ini gitu loh. Jadi pokoknya udah kemana-mana lah ini kalau saya melihat. Nah saya hanya prihatin begini. Saya sama Bang Edis kemarin ngobrol juga ya. Bagaimana nih Dis gitu? Bisa nggak kita ketemu di titik tengah gitu dengan teman-teman Apologet Kristen karena ini kasusnya udah Ya melebar ketemu di ke titik mana-mana. tengah Bu. Aduh, sudahlah Bu. Bentar, Ibu kalau mau mengajar aja Bu. Aku Fokus nggak ada aja. titik tengah di sini. Itu udah Intinya terlalu mereka mau bertobatlah di situ. bertobat. Nggak ada Itu udah tengah. terlalu kurang kerjaan Artinya nanti kan Bu Sopi harus Bu. dari salah satu pihak kita mulai untuk berinisiasi apa Pihak namanya? yang Kalau mana, Bu? terus kita Sekarang Ini kan misalnya Bu saya Sofi, diserang-serang, Bu Sofi, gini aja. saya udah lama Bu diam Sofi, loh. coba ngomong sama dia sana. Ngomong sama dia aja Bu Sofi. sekarang Saya gini tuh Bu. nggak ngerti Sekarang masalahnya gini apa Bu sama karena Sopi. saya nggak punya masalah sama Bu ini ya. Jujur aja. Bukan, sekarang gini Bu Nah, Sopi, karena Bu Sofi ngomonglah nggak ke tahu Pak sebenarnya Bombom, seperti apa. sebentar Kak Mawat, ngomonglah ke Pak Bombom, ngomong ke si RK, ngomong ke si Yosep, ngomong ke si Kimayat, ngomong ke Saya nggak tahu kalau si Almayat saya nggak MP, kenal dan saya nggak ke pernah mau tahu. si Kalau dia bukan Greti apologet. Pul, si Gatal Pul, si Mojat, si WK, si Kiamat, ngomonglah Bu. Kalau kami tinggal menonton Bu, karena kami bukan apologet Bu. Susah ini kalau mau dibilang gitu. Silakan Kak Elis, siapa itu si Winep? Silakan. Inilah saksi kunci hamba Tuhan yang setelah ketemuan dengan si Winep. Silakan Kak Elis, mumpung masih ada waktu. Silakan. Selamat malam semua. Ya, ya. Malam. Sorry saya nggak bisa ngomong terlalu kencang karena di sini sudah jam 4 pagi ya, suami saya lagi tidur. Ya, ya Kak. Kalau saya lihat ya, sekarang apologet ini sudah nggak 100% mereka melayani Tuhan, tapi melayani demi perut. Jadi sudah Itu yang saya prihatinkan juga Bu Elis. Itu yang saya prihatinkan juga. Makanya saya ingin kita kembali lah. Kita kembali yuk kepada kasih Biarkan aja dulu Kak Elis menjelaskan siapa si Winep Kak Sopi. Biarkan dulu Kak Elis mulai menjelaskan. kerja ya teman-teman silakan. Iya, iya, iya. Ya. Kenapa digede-gedein gitu? Udah gini aja, nggak usah dibikin gede-gede gitu. Momot udah. Silakan Kak Elis. ya, jadi mungkin apa namanya, saya setuju dengan Kak Reda kalau memang ini Ibu Sofi dekatin aja apologet atau orang-orang yang ikut membantu apologet itu untuk supaya mereka bisa berubah gitu ya. Mereka bisa berubah dan apa namanya,
herder juga bisa melihat, oh oke, mereka sudah berubah, jadi reconciliation itu akan ada gitu ya. Jadi saat ini kita tidak perlu membela orang yang kalau kita tahu orang itu benar-benar bersalah gitu ya. Nah, karena mereka harus dikasih tahu, orang yang melayani Tuhan itu harus tegur secara pribadi nggak mau dengar, ya akhirnya jadi buka-buka begini. Nah, sebenarnya itu mereka tuh harusnya sudah bertobat jauh sebelum beberapa bulan yang lalu. Bukan on and on and on and on, never stop gitu. Jadi saya melihat bahwa mereka sama sekali bukan melayani Tuhan. Dari cara mereka berantem dengan Bang Edis lah begini begono, saya nggak membela siapa-siapa, tapi cara mereka begitu. Oke, kalau misalkan udah tahu, kalau misalkan aja ya, kalau menurut mereka Bang Edis itu salah, ngomong sekali dua kali, kalau dia ini ya udah biarin aja, dia dengan gayanya dia melayani Tuhan seperti kayak apa. Nah, mereka juga dengan gaya melayani Tuhan mereka seperti kayak apa. Tetapi jangan menjadi apologet untuk supaya mau nilep duit. Jangan menjadi apologet supaya bisa dapat duit untuk whatever dorang punya lifestyle-nya. Itu yang sama Kak sekali Elis, tidak Kak Elis, saya potong. Kak contoh. Elis, Ya, Kak Elis, saya potong. To the ya point saya. aja tentang si nenek Winep aja si galon, Kak Elis. To the point, Kak Elis, si Winep aja. Biar Bu Sophie tahu, dan ini 365 orang mata memandang, belum yang ngintip sama Begu sama Hurje di bawah ini. Silakan Kak Elis, silakan. Si Winep aja dulu, si Winep. Kalau selama kita ketemu itu Bu Inef lebih banyak nonton Korea ya. Video Korea. Terus ya, terus itu jarang nimbrung sama kita gitu ya. Apa namanya? Terus ya kayak begitulah. Jadi bagi saya ya dia punya dunia sendiri gitu ya. Jadi memang kalau dalam pertemuan kita itu kita kepingin orang yang membaur gitu ya. Kalau si Faith masih membaur ya, si Faith masih membaur gitu. Apa namanya, kalau Bu Inef lebih banyak mau sendiri gitu ya. Jadi the rest of that ya terserah Ibu Sophie, kira-kira penilaian menurut Ibu Sophie. Kalau dia baik ya puji Saya Tuhan nggak gitu. tahu, saya kan nggak pernah ketemu beliau. Oh, mukanya beliau aja saya nggak tahu. Bukan, masalahnya Nah, gini loh. inilah yang Menurut saya gini loh. inilah Oke, yang gini, sebentar teman-teman. Bu Sophie, sebentar. Inilah yang kami kasih tahu ke Bu Sophie supaya Bu Sophie pun mendengar gitu loh. Ya, karena gini, ya, saya mute, maaf Bu Sophie. Si Faith pun itu masih membaur ke kami. Kami tidak akan lagi mau bertemu dengan yang namanya si Faith juga. Biar tahu Bu Sophie, ya. Biar tahu Bu Sophie. Kami berarti suka berantem atau apa. Ini Kak Elis ini baik sekali. Asli hamba Tuhan yang benar. Dan mereka itu punya gereja di Australia. Abang itu pendeta. Ya. Jadi pertemuan kami bukan mau huru-hara atau menggosip-menggosip. Bu Sophie, kami tidak suka gosip-gosip. Terutama ini Kak Elis. Coba kalian temukan, ada nggak perkataan Kak Elis ini seperti saya ini barbar sedikit pun? Tidak ada. Mereka itu adalah benar-benar hamba Tuhan yang diurapi dan benar-benar bisa jadi contoh. Lanjut Kak Elis. Jadi ya saya melihat bahwa ya memang kadang kita tuh perlu juga rubah kita punya. Dengan adanya pertemuan itu ya kita bisa melihatlah satu sama yang lain bagaimana, apakah bisa bisa di dalam satu organisasi ini, terus dalam organisasi itu apakah bisa menjadi contoh apa tidak, kan secara manusia kita bisa lihat gitu. Nah, bagi saya kita semua kan tidak ada yang perfect. Tetapi kalau namanya sudah melayani Tuhan gitu kan, semua sikap kita itu harus kalau bisa ya dituntun gitulah. Saat sekarang saya sangat menyesal karena saya melihat bahwa
dengan adanya ego masing-masing begitu, akhirnya apa? Pelayanan pekerjaan tertunda dan nama Tuhan dipermalukan. Gitu. Dengan adanya segala macam, saya lihat all about money. Gitu ya. Uang, 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 uang. Gitu. Jadi mereka, apa yang mereka buat maunya hanya untuk supaya kepentingan mereka sendiri. Mereka rasa sudah puas, ya udah nggak perlu orang lain gitu. Orang lain mau boleh ngomong apa, boleh apa, walaupun berkhotbah 1000 kali buat mereka bahwa itu kesalahan mereka. Tetapi kalau mereka demi uang, lihat aja keras tengkuknya seperti kayak apa. Dan itu kita tidak bisa bicara lagi ke mereka, hanya Tuhan aja yang bisa turun tangan langsung ke mereka. Karena lihat selama berapa bulan ini apa yang terjadi. Boleh saya selap Bu Elis, karena saya mau kerja nih. Saya mungkin nggak bisa lama lagi 5 menit. Fokus aja begini. Maksud saya begini, keberatan kalian dengan Faith dengan Bu Winef itu apa? Kalau menurut saya gini loh. Oke, katakan Bu Winef orangnya suka menyendiri, nggak suka ini ya. Mungkin itu dunia dia ya. Saya tuh di sini nggak banyak ngobrol loh teman-teman. Bang Edis itu aslinya orangnya pendiam. Kalau kalian lihat di dunia TikTok dia bisa ngobrol sampai 4 jam. Di dunia nyata tuh kalau kalian perjalanan 2 jam dari sini ke LA nggak ngomong dia bisa nggak ngomong, bisa diem dia. Nah, maksud saya gini loh, apa yang menyebabkan kalian kok jadi ada masalah dengan beliau itu? Saya masih nggak melihat titik-titik ininya. Contoh misalnya begini ya, contoh. Saya bisa melihat kalian misalnya ada masalah dengan Bom-Bom, karena pertama Bom-Bom nyerang-nyerang, membuat kekisruan di dunia apologet, apalagi dengan kependetaan palsunya. Aduh, Saya bisa capek mengerti saya itu. ngomong ke Bu Sophie ini. Fokus aja. Apa yang Bu Wina dengan si lakukan sehingga kalian Bu Sophie tidak cocok dengan dia gitu loh. Katakan nggak Tidak cocok lah, cocok katakan lagi. nggak cocok, tapi apa yang membuat Bukan. kalian berantem gitu loh? Sama Bukan itu hanya Bu tidak- Suki, dia juga nyerang-nyerang si Edis. Mereka ini bersatu juga, sama dia tuh. Mana sih si Bu Sophie ini Mulutnya. kok Udahlah, masalah biarin cocok lah. lagi? Bu Winef itu bukan apologet. Bu Winef itu Dia bukan orang apologet. dia sering juga loh bawa firman. Kata siapa? Dia sering bawa firman juga kok. Setahu saya Sabar, selama sabar. ini saya berapa tahun satu komal dengan dia hanya bagian buka-buka ayat doang. Hampir nggak Sabar, pernah sabar. beliau diskusi. Boleh nggak Sabar, aku silakan. ngomong? Bu Silakan. Sofi, Boleh kalau aku saya ngomong, sih, Bunda? saya sih nggak mau ngomong jeleknya orang ya, karena saya merasa diri saya juga jelek. But maksud saya kita masing-masing tuh memperbaiki kesalahan kita. Itu aja Ya yang saya mau. betul. Kita kan masing-masing punya sifat yang jelek karakter. Saya pun di sini tidak jadi satu organisasi dengan Bang Edis. Kan saya menghindari ketidakcocokan atau berantem. Dia ngurus sendiri, saya ngurus sendiri. Walaupun kita di sini satu gereja, satu komsel, saya juga satu kita walaupun itu kita mempunyai visi yang berbeda ya. Saya dan Bang Edis, dan saya tidak mencampuri pelayanan beliau. Beliau Ya, juga lanjutlah Mama Sanggul. jadi Biar posisi kebagian kita semua hanya bicara. saling bersinergi gitu Bu Sophie. aja. Oke. Ya, ya, lanjutlah Mama Sanggul. Biar semua Gini ya, berbicara. Bu Sophie, minta maaf sebelumnya ya. Keberatan kita adalah satu, udah diceritakan sama si Pak Putra tadi bahwa pada saat dia itu ke tempatnya Kak Reda, itu bahas-bahas masalah Pak Bom-Bom. Itu sudah dikasih tahu, disuruh diem tapi dia nggak mau diem, sampai mau berantem sama Pak Putra. Ya, makanya kenapa Kak Reda langsung kick Bu Winef. Habis kayak gitu, begitu di-kick supaya roomnya nggak berantem. Dari situ dia sakit hati, ya. Dia cerita ngadu ke sono ke sini, gua di-kick, gua ngadu-ngadu kayak gitu. Pertama kali seperti itu. Terus kedua, dia bikin gosip-gosip yang tidak jelas, yang tidak benar, gitu loh Bu. Jadi terus dia mau ke room Bom-Bom lah, mau ke room Bang CP lah, dia seperti itu gitu. Nah, terakhir kali karena dia omongannya terlalu brutal ya kalau aku bilang. Karena apa yang dilihat mata dia diceritakan sebaliknya. Itu melukai kami gitu loh Bu Sophie. Jadi selama Bang CP ada di posisi dia nggak ngomong apa-apa, tetapi Bang CP tidur, dia mulai menguasai room, dia ngejelek-jelekin kayak gitu Bu Sophie. Intinya dia sudah tidak bisa dikasih tahu Bu Winefnya gitu loh, semuanya diputar balikkan gitu loh. Jadi kok ini orang udah tua
tapi kok nggak bisa ini ya, malah membuat gosip-gosip baru, gosip-gosip yang ini gitu loh. Nah, kenapa kita mesti harus spill? Kenapa mesti harus? Karena dia melukai gitu loh. Kak Reda dibilangin seperti itu, kan nggak pantas loh. Padahal dia melihat dengan mata kepala sendiri kalau Kak Reda itu masih punya suami, masih akur, dan di Fitnah di gitulah, di apa namanya fitnah. di Komal kita suaminya selalu ada. Dia bilang katanya udah cerai gitu loh Bu Sophie. Dan kita sudah tahu bahwa oke, kalau misalnya mau mau pro sama si Bom Bom terserah. Memang keterlibatan dia di Rum Bom Bom kan memang lama hubungan mereka. Tetapi nggak usah gosip-gosip gitu loh Bu Sophie. Terus nggak usah melakukan, pokoknya intinya nggak usah melukai orang lain gitu. Iya, sebar fitnah, betul ya. Dia bilang Sangat suamiku saya sayangkan dulu. ya. Mungkin beliau mungkin Jadi suami over Sirot dan Marbun itu dungu. Dan ini Ya, mulutnya masalah itu cerai ini intinya sudah lama mulutnya. ya. Sabar Kak Bu Mawar, Sophie. sabar Kak Mawar, satu-satu Kak Mawar. Masalah cerai ini saya sudah diamkan loh Bu Sophie ya. Sorry Bu Sophie, kalau saya agak ini harus menguasai room saya memang karena ini rumah saya, jadi saya harus kondisikan. Dia mau ajak gelut ribut dengan Bang Putra, ya, saya harus melerai satu Soal orang apa? karena Soal apa itu? di Soal mata apa? saya si Bang Putra kan memang benar gitu loh, ya. Masalahnya dia ini apa namanya jelek-jelekin Edis waktu itu. Ya, Bang jadi Putra ini apa namanya ini si Edis gitu loh, nyala-nyalain pengajaran Iya. Edis waktu kemarin. Nah, itu kalau kayak begitu itu kalau buat saya ya, kayak misalnya Amang Putra kemarin ngomong, Bu Sophie, ini si Oki begini kritik. Di situ boleh dikritik, dia bukan Tuhan. Gitu loh. Segala sesuatu kalau masih masuk masalah kritik, saya aja sering dikritik kok. Itu tidak apa-apa, yang tidak boleh itu memfitnah. Kalau ini itu tidak masalah. Jadi jangan Kalau juga anti dikritik teman-teman. Ada yang mau fitnah. Bulan Mei itu nggak wajar Bu Sophie. Si Edis itu sudah berkali-kali menjelaskan, tapi mereka ini memang keras otak. Sudah dijelaskan dan kita sendiri pun bisa menerima penjelasannya. Kenapa mereka otak mereka nggak masuk? Gitu loh. Bukannya nggak bisa mengkritik. Kalau memang mau kritik masuk sana, si Edi sudah memberi waktu, memberi ruang untuk orang yang bertentangan dengan dia. Kenapa mereka tidak masuk langsung ke sana? Gitu loh. Ini masih aja terus si Edis itu yang dipermasalahin si Edis. Dan semua juga. Intinya Bu Sophie, kalau mereka mau, ya Bu Sophie kan ngomong di sini. Kalau biar fair, Bu Sophie juga ngomong sama mereka. Iya, Intinya kalau kita di sini nggak ada permasalahan pribadi. Kalau mereka diam, kita juga nggak mungkin serang terus. Kalau dia ada niat baik, udah diam kau, nggak usah nyerang-nyerang, mulutmu tutup gitu loh. Bilang orang kampungan lah, bilang orang ini, giliran dia udah dilihat tampangnya di sini, justru Nggak dia apa-apa yang itu. kampungan. Kak Mawar, kalau masalah kampungan itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia Iya, sebut banyak suamiku pokoknya dungu, yang di sebentar Kak Mawar. Kalau dia sebut suamiku dungu dan masalah cerai ini udah dari tahun lalu loh Bu Sophie. Kalau Bu Iya. Sophie disebut-sebut misalnya teman Bu Sophie yang pernah Bu Sophie bantu apa segala macam padahal nggak ada masalah, terus suami Bu Sophie dibilang udah cerai, enak nggak ke Bu Sophie? Ini udah lama loh. Ya, ini udah lama ini. Saya diamkan loh. Itu sih aku bilang terlalu over ya, Mereka terlalu. udah Kalau aku mendiamkan bilang itu berbulan-bulan, sudah tapi beda. masih aja mulutnya. Sabar Kak Mawar, sabar Kak. Bukan apa. Enggak, maksud saya ya berarti itu karena jangan sudah terlalu menekan sudah di- banyak ini loh teman-teman. Maksud saya gini loh, karena sudah banyak berbalas pantun. Jadi omongannya kan udah kemana-mana Kami nih. nggak akan mundur, Bu Sophie. Padahal kan sebenarnya aslinya cuma satu. Dia diam aja. Sebentar, udah. sebentar Kak. Bu Sophie, Bentar, Kak, saya ini udah diam di tempat bisa kerja. enggak? Itu aja intinya. Kalau memang dia ada niat Ya, baik. intinya begini teman-teman. Ketika orang mengkritik pengajarannya Edis, itu tidak masalah kalau buat saya. Orang aja kritik pengajaran saya nggak masalah. Datang ke Iya, Komal kita kita, juga cukup nggak kita kasih masalah. nasihat. Sebentar Kak Mawar. Kalau dikritik sekali dua kali, ini sampai Aku udah di berbulan-bulan tempat kerja nih teman-teman, aku udah nggak bisa ngomong ya. Ya nggak apa-apa Bu Sophie. Jadi gitu teman-teman ya. Bu Sophie. Intinya satu, jangan kemana-mana kalau menurut saya, begitu aja. Ya, lanjut, Jadi lanjut, kalau Bu menurut Sophie, saya lanjut. harapkan begitu. Jadi karena
gini loh teman-teman, jangan kita lalu di sini menjadi sesuatu yang tidak boleh dikritik. Itu sesuatu yang menurut saya keliru, karena pengajaran kita tuh harus ada dibatasi. Makanya Bang Ezis dan saya di sini tuh tidak sendiri. Kita punya pendeta-pendeta yang menjadi penasihat kami di sini. Ya. Jadi nggak boleh itu pengajaran itu maju sendiri, nggak boleh. Kita harus saling mengawasi ajaran masing-masing. Jangan sampai melenceng. Edis tidak mengajar Bu Sophie, ya sorry, kita ini harus clearkan juga ya. Ya, dia kan menyinggung masalah Orang ini Alkitab kan juga. hanya menggoreng-goreng Bu Sophie. Jadi ini kita harus luruskan ya. Jangan gitu juga lah. Bu Sophie juga udah salah itu. Kalau Edis itu nggak mengajar. Saya sudah tahu kok, saya berkali-kali meluruskan apa yang Bang Edi sampaikan. Enggak, Berkali-kali. gini. Yang berantem itu karena Pak Putra sama Bu Winef itu mau berantem. Nanti roomnya Kak Reda gimana, makanya Kak Reda mengkick Bu Winef. Dari situ Bu Winef jadi sakit hati sama Kak Reda. Gitu loh Bu Sophie. Itu pusat intinya gitu. Terus makanya berarti kan jangan kemana-mana. Aduh ke sini gitu. Tolong saya Jangan bicara kemana-mana. sebentar. Jangan Artinya dipotong dulu fokus saya aja bicara. di Bisa nggak situ. saya bicara? Dari tadi saya nggak dikasih ngomong. Dipotong-potong. Masalahnya bukan masalah ajaran Edis pada saat itu. Dia sudah menyerang pribadi. Menyerang pribadi Sophie. Menyerang pribadi Edis. Bukan masalah ajaran. Siapapun masalah ajaran si Edis tidak pernah kita komentari. Yang kedua, baru-baru ini juga saya marah juga kepada mereka. Karena mereka di tempat si Bom-Bom membuat ada VT Edis dengan Sofia itu berzina. Ketahu kan? Lalu dikomentari si Winef, si Bom-Bom, si Dewi Datang Bulan. Dia katakan, oh ini orangnya ya. Oh gak sangka saya Bu Sophie begitu. Itu si Winef. Jadi maksud saya, biarkan herder seperti herder, apologet berdamai dengan apologet. Kami ini sebenarnya menempatkan supaya jangan ada fitnah sama para apologet itu aja. Jadi bukan masalah ajarannya, karena sudah menyerang pribadi, itu aja. Jadi Bu Winef setuju bahwa saya ini selingkuhnya Edis. Iya. Jadi baru tahu kan? Buset. Bah, ketawa ibu sekarang. Kami yang emosi. Masa Bu Winef ngomong begitu? Sophie Saya nggak baru dengar loh ini, karena kemarin-kemarin Bu Winef sama saya masih nggak ada masalah itu. Nggak, Bu lanjut aja dulu. Sophie, dengarkan sekali-sekali orang ini ngomong. Jangan hanya mendengar. Kita ini nggak ada masalah ajaran, kita sudah menyerang pribadi. Ya adalah dibuat foto telanjang ini. Saya sakit hati lah diperlakukan Iya, betul. kawan-kawan seperti Kalau itu. itu sudah di luar dunia. Nah apologet, itu ya. makanya dari tadi Bu Sophie dengarkan bicara terus. Tadi saya dipotong terus. Loh, aku kan nggak pernah dengerin mereka. Aku tuh dengerin tuh cuma komal-komal apologet. Paling aku Saya dengerin dengar juga Bu komal Sophie bilang kalian. bahwa itu masalah pribadi siapa sih di kalau ajaran biarkan aja. Bukan itu. Makanya, Masalahnya dia Amang, sudah menyerang Lilo, tadi pribadi kan saya Anda nanya. dengan si Edis dan juga saya. Bukan masalah ajaran lagi. Itu maksud saya. Iya, Bu Sophie nggak tahu semua sebenarnya tentang Winep ini. Kan tadi saya udah bilang fitnahnya yang kita tidak terima. Kalau masalah ajaran si Edis itu biarlah itu urusan si Edis. Kenapa dibikin gede-gede kayak gini? Siapa yang rubah-rubah kayak gini? Kau udah seperti tadi aja Momot. Aduh. Bu Sophie Udah nih keluar. aku udah di tempat kerja ya. Jadi aku cuma nanya Oke Bu sebenarnya Sophie, masalahnya intinya tuh Bu Sophie apa? jangan salah paham sama kami. Gitu. Bukan, saya nggak salah paham. Ini kok kalian jadi Ya. salah paham sama saya? Saya cuma Enggak. nanya dulu, jangan kemana-mana. Jadi Enggak, masalahnya kami tuh enggak satu-satu mau, Bu Sophie. diselesaikan, begitu. Ya. Enggak, kami nggak bisa Kalau- menyelesaikan dengan Winef Gini ya. teman-teman. Udah ini saya terakhir ya. Saya cuma punya waktu Ya. 1 menit. Dan dulu saya harus kerja. Intinya adalah kalau itu masalah mengkritik ajaran, boleh silakan kita bisa kok berdiskusi, betul nggak? Berdiskusi secara baik-baik, misalnya Justin dengan Bang Edis atau Justin dengan saya atau siapapun itu, silakan kita terbuka. RK boleh datang ke komal saya kalau mau diskusi. Kita diskusi RK baik-baik. itu juga- Tapi RK jangan itu ada juga fitnah. binatang itu, Bu Sophie, Jangan ya. ada fitnah. Binatang itu. Ya, jangan ada fitnah, jangan ada gosip masalah sendal pink lah, masa itu udah offset kalau saya bilang, ya. Intinya begitu aja teman-teman. Jadi kembalilah kita. Kak Mawat ikut ngobrol saya, Kak Mawat udah banyak ngomong. Udah Jadi- aku nggak ada waktu ya teman-teman karena aku Ya sudah udah tempat nggak kerja, apa-apa. aku nggak bisa Sophie ngomong nggak usah- ya. nggak Udah usah sampai di dengerin sini kami, kan aja. mau kasih sama netizen. Ya, Jadi sorry Pak netizen- Sabto nih aku sudah harus kerja nih. Aku udah nggak bisa Iya, nggak apa-apa, ngomong saya lagi ya. hanya Thank untuk you ya netizen. teman-teman ya.
Oke, Tuhan berkati Bu Sophie, sehat Tuhan terus. berkati, Tuhan berkati. Shalom. Ya, sehat terus Bu. Bye. Itu aja intinya. Intinya kalau mereka ada niat baik, Lanjut Pak diam. Sabto, Pak Sabto. Iya. Lanjut Pak Sabto. Iya, Gitu Ibu. loh. Satu Kak dulu Mawat bicara, ini weh. kayaknya Ibu ini diam nih, dulu. apa gini loh Kak Mawat. Kalau ada orang ngobrol itu kan Kak Mawat udah ini biarin kasih karena durasi terlalu pendek. Jadi Kak Mawat itu kan sering ngobrol, udah itu udah. Jadi kasih kesempatan Amang Putra tadi. Habis ngotot terus Tunggu. kan. Kita Enggak, kasih Kak Mawat itu juga gini. Kita juga kan Kak Mawat udah jelasin berulang-ulang. Jadi supaya kita tertib. Nah, ini gini loh. Nggak masalah, ini hanya saran aja. Ini nggak membuat sebuah ini. Supaya nyampe pesan apa yang terjadi dengan kondisi bahwa kita bukan bela Edis, bukan bela, tapi etika moral mereka sudah melenceng. Makanya mau dijelasin tadi, ya kan? Menjelasin tentang ini. Jadi supaya nyampe, karena kan kita tahulah masing-masing orang. Kalau nggak nanti digoreng-goreng. Jadi yang jelas, asap herder ya herder lah, bener kata Amang Putra. Jadi nggak bisa orang mengintervensi, karena sebetulnya kita juga sedang backup Bu Sophie. Bu Sophie kan banyak juga diomongin, tapi ya karena Bu Sophie terlalu enjoy dengan dirinya, dia nggak tahu kita ini yang Dia nggak tahu. menjadi orang-orang yang ada di lapangan. Bukan Bu Sophie aja, siapapun. Bahkan Kak Maut udah jelasin tentang Justin udah baik kok. Jadi kita nggak ada trouble. Terus berapa orang udah baik. Tapi bener ya, tetapi kemunafikan namanya Winep. Saya nggak tahu Winep dan itu kelihatan jelas. Dia masuk ke kolom-kolom semua untuk apa? Untuk bernarasi supaya menjatuhkan seseorang itu gol. Ternyata masih ada herder. Makanya kalau sekarang kita punya prinsip, nggak bela lah orang, kita bela aja tentang adab dan etika umum. Kayak gini kan, ketika kita bela orang nggak ngerti, ya kan, kayak Ya, RK dibela, betul. akhirnya nggak ngerti. Jadi mereka ini memang benar-benar konoha asli. Nah, herder tetap herder lah, kalau kita nggak bisa berhenti. Bahkan saya sekarang juga udah terbuka kok. Kalian mau apa? Ternyata kita memang lawan namanya seperti itu. Itu diizinkan dalam firman. Karena mereka bukan untuk dielus tapi harus ditemplak. Nah, Bu Sophie mungkin Bu Sophie terlalu enjoy kan. Dia tapi nggak tahu bahwa Bu Sophie itu korban juga. Ya. Ya kami sih sama Bu Sophie nggak terlalu kenal ya, tapi melihat kebaikan Bu Sophie itu kalau jadi korban itu kan kita ngenes. Tapi kalau Bu Sophie tadi masih cara begitu ya. Si Winep, si RK, si itu tadi yang disebut harus apa berbaikan apa itu kita sudah Nggak bisa. kubur ke tong sampah. Nggak bisa, caranya gini aja, indah pada waktunya. Indah pada waktunya itu begini. Kita nggak bisa maksakan untuk supaya hari ini kita tuh Itu betul enggak. itu Pak Sabto, itu semua sudah kita tutup itu ke lubang kubur. Makanya nggak ngerti ya Bu Sophie tadi. Tapi ya udahlah, maklumin lah. Kita udah tahu apa nama ekspektasi cara berpikir. Mungkin dia terlalu mengedepankan sebuah kebenaran, tapi kebenaran itu dibiarkan untuk dilecehkan, itu repot juga. Betul. Dan mungkin Bu kita juga Sophie gini loh. hasut-hasut sama Kita si juga- Winep itu kali. Kita Enggak. juga nggak boleh lagi kecolongan diatur-atur sama apologet ya. Sorry. Iya. Tidak bisa lagi. Ya. Itu yang pertama dan yang terakhir ya, Boti. betul. Boti. Kecewa kita. Boti. Sabar. Kak Reda ini nggak tutup ya? Nggak close ya? Emang Kak Reda nggak tidur? Oh, saya ini Mbak Reda, nggak boleh saya tidur-tidur ngomong saya. saya? Ayo gantian tuh, ada yang mau bicara tuh. Silakan. Mbak Reda, boleh saya ngomong sayang? Silakan Kakak. Boleh sayang. Gini Mbak Reda, kayaknya sekarang fokus ke rencana kita untuk apologet mana yang memang mau di ini. SOP. The rest of that, Yes. the rest of that tinggalin aja Mbak Reda. Jadi biar kita akhirnya tidak menjadi korban gitu kan. Nah, apa namanya?
dengan adanya malam ini sangat bagus buat kita. Jadi kita bisa tahu dan kita bisa memilah-milih, ya enggak ya? Yes. Jadi Ya. saya rasa mungkin Kak Reda mengerti maksud saya gitu. Jadi Iya, I know, I know. kita melihat bahwa apa namanya, visi kita, misi kita, bagaimana itu kita lanjut aja itu, dan Ya. kita biarkan aja buang ke laut apologet yang memang sudah tidak Yes. bisa mau melayani Tuhan dengan benar. Mereka buang aja ke laut. Tetapi apa yang terutama harus Bu kita Tita. lakukan, yang sudah direncanakan itu tetap dilakukan. Berjalan. Karena itu juga menjadi satu pelajaran yang baik buat mereka gitu. Yes. Jadi itu kita sebagai manusia lakukan itu. The rest of that itu nanti Tuhan sendiri yang beracara dengan mereka. Jadi malam ini sangat bagus sekali untuk kita tahu. Saya sih jarang mau ngomong ya, karena saya pikir apa namanya, sudah terlalu banyak amburadul sampai saya tuh kadang mau dengar apologet punya ngomong aja, saya kayak sudah nggak serak gitu Muntah ya. ya. Pengen Iya. muntah. Jadi saya kadang sampai bilang, Tuhan sampai kapan mereka ini sadar? Dan saya melihat bahwa mereka sangat keras tengkuk walaupun sudah tahu mereka melakukan Salah. dosa. Bukan mereka Ya. tuh minta maaf, minta ampun sama Tuhan, malah tambah jadi-jadi gitu. Ada Jadi di pertobat. situ, iya, kita sudah lihat, Mbak Reda, teman-teman semua sudah lihat, ya tidak usah kalau orang Timur bilang frek, tidak usah peduli sama mereka. Biarlah Tuhan yang beracara dan kita tetap fokus dengan apa yang kita ini. Sekarang Yes. kita hanya fokus perhatikan orang yang benar-benar mau melayani Tuhan. Dan kita be there untuk mereka. Tetapi kalau yang melayani Tuhan demi perut, itu kita harus kasih tahu, tegur, dan kalau tidak mau ya itu kayak dengan istilah buang ke laut gitu kan. Ya. Itu aja dari saya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf ya. Tuhan berkati semua. Itu sangat benar itu. Jadi benar-benar juga pandangan umum sekarang, pandangan umum. Jadi Herder tetap fokus ke A1. Nggak perlu lagi ada orang minta tolong supaya diperbaiki namanya, karena beberapa kali mereka sebetulnya anjing kejepit, ditolong tapi gigit. Betul. Ya kan, benar tadi, fokus aja kepada apa yang menjadi visi dan misi Herder ini. Jadi saya perhatiin akhirnya kita terfokus dengan A dengan B. Bahkan mereka sebetulnya juga bukan, ketika kita ada sebuah keluhan yang sangat urgent, mereka hanya pura-pura menjadi simpati kita, tapi dalam perjuangannya mereka nggak terjun, ya kan. Nah, itu kan kita lihat dari beberapa yang memang harusnya dari teman-teman yang bukan menjauh ya, mungkin mereka lebih safety lah, tidak bermasalah. Tapi kita kan bukan orang yang nggak bermasalah, tapi pemerhati itu selalu ada di tengah masalah. Nah itu bedanya. Kalau mereka ya mereka enjoy. Kalau kita pemerhati selalu ada di tengah-tengah masalah. Untuk apa? Supaya menyelesaikan masalah. Kalau ada orang yang fokus dengan dirinya sendiri, justru sedang membiarkan masalah itu kan mengimbas kemana-mana. Jadi fokus Kak Reda, saya setuju, saya udah bicara sama diri saya, pokoknya kami terjun dengan cara yang seperti ini, ya kan. Bahkan kalau nama seseorang juga, saya kan juga membawa nama, tapi kebenaran tetap harus kebenaran. Kebenaran tetap kebenaran. Jadi supaya tetap solid, Herder udah satu komando bahwa kita sedang membuat sebuah perubahan atas oknum. Ini lebih parah loh sekarang mereka. Karena mereka selama ini udah inabobo. Nah kita sekarang masing-masing bikin flyer untuk masing-masing permasalahan mereka. Bom-bom tukang tipu, bom-bom maling, udah gitu aja. Jadi yang bicara adalah gambar, bukan mulut kita lagi.
Itu karena saya pikir kita capek juga kan, dengan apa yang dikerjakan oleh ketua dan juga orang-orang kreator yang di sini. Akhirnya ada orang titip pesan supaya perbaiki nama, akhirnya orang dikasih, totalnya seperti anjing kejepit. Itu yang aku lihat sih. Begitu, tetap Kak Reda semangat, walaupun proses dalam perjalanan itu tetap indah pada waktunya. Begitu teman-teman ya, thank you ya.